membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, kali ini kita akan membahas berita yang datangnya bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri, yaitu dari Meksiko. Ini dilansir dari CNN Indonesia pemirsa, seorang influencer di TikTok atau TikToker asal Meksiko yang berusia 23 tahun ditembak dan juga tewas saat sedang live streaming pada Selasa 13 Mei 2025 waktu setempat. Nah, ini dilansir dari sumber berita AFP juga pada Rabu 14 Mei ini memberitakan bahwa TikToker tersebut bernama Valeria Marquez. Ia semasa hidupnya memang banyak mengunggah banyak video soal kecantikan, gaya hidup, dan juga beberapa videonya ini pemirsa bahkan sudah ditonton ratusan ribu kali. Ini juga langsung mendapat pernyataan dari kantor Kejaksaan Negara bagian Jalisco melaporkan bahwa Marquez tewas di salon kecantikannya di Zapopan, pinggiran kota bagian barat di Guadalajara setelah ditembak oleh seorang pria saat perempuan itu sedang siaran langsung di media sosialnya. Nah, ini juga menurut laporan media ya, Marquez dibunuh laki-laki yang berpura-pura memberi hadiah. Motif serangan itu sampai saat ini memang belum diketahui, belum ada informasi resmi juga mengenai kronologi penembakan tersebut. Namun ya ternyata ini usut punya usut pemirsa, wilayah tersebut ini merupakan sarang aktivitas kriminal, tempat tinggal salah satu kelompok penyeludup narkoba paling kejam di Meksiko, kartel generasi baru Jalisco. Ini juga dari Koordinator Keamanan Negara bagian Roberto Alarcon mengatakan bahwa penyelidik sejauh ini belum menemukan bukti keterlibatan kelompok kriminal dalam penembakan itu. Ini juga langsung direspon pemirsa oleh Wali Kota Zapopan Juan Joseph Franji mengatakan bahwa kantornya tidak memiliki catatan Marquez meminta bantuan dari pihak berwenang karena terkait ancaman terhadapnya. Jadi kan biasanya ya kalau semisal itu kan ibaratnya udah dibidik lah ibaratnya gitu ya pemirsa, tapi ternyata ada pemerintahannya sendiri, salah satunya juga dari Wali Kota Zapopan sendiri yang menyampaikan katanya sih nggak pernah tuh mendiang Marqueznya melaporkan terkait dengan ancaman yang pernah datang kepadanya seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat ya pemirsa, Persikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa 10 perempuan atau anak perempuan dibunuh setiap hari di Meksiko. Tempat kekerasan kriminal dan terkait gender ini merajalela. Kita tahu ya bahwa memang ya Meksiko ini merupakan salah satu wilayah yang terkenal juga nih dengan aktivitas kriminalnya yang cukup tinggi. Jadi memang dari masyarakatnya ya salah satunya memang perempuan dan juga anak-anak ini seringkali menjadi korban. Terlebih lagi tadi ada banyak kartel-kartel yang ada ya, yang tentunya ini juga membuat keresahan bagi para warga Meksiko tersebut. Dan tentunya ya dari kejadian ini masih terus diusut tuntas. Ini belum juga ada pelaku yang ditangkap dan juga kronologi serta motifnya juga masih belum diungkap oleh pihak kepolisian dan kita akan tunggu ya lebih lanjutnya. Semoga juga mendiang dari Marquez sendiri ini ya pemirsa diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pemirsa, kalau tadi kita ngobrolin soal influencer dari Meksiko, sekarang kita terbang lagi nih pemirsa, balik ke Indonesia. Ini kita akan ngobrolin soal influencer asal Indonesia. Nah, pasti pemirsa juga tahu nih, ini influencernya cukup terkenal karena matematikanya dan juga channelnya ya, channel YouTube-nya yang seringkali memberikan dan menyajikan aktivitas-aktivitas belajarnya bersama teman-teman yang ada
di luar negeri, khususnya di Jepang. Wah, siapa nih? Ya, betul, Jerome Pauline. Ini sempat ramai pemirsa, salah satunya juga di media sosial X, terkait dengan cuitan para fans, entah itu fans atau mungkin hatersnya, nggak tahu ya, gitu kan ya, yang menyayangkan katanya sikap Jerome Pauline yang kesannya seperti sombong oleh penggemar seperti itu. Nah, usut punya usut, ternyata kronologinya gitu kan ya. Saat itu Jerome Pauline memang sedang menghadiri sebuah acara pernikahan, namun ada fansnya katanya mau meminta foto, ditolak lah ibaratnya udah dengan baik, tapi ternyata itu disalahartikan dan dinyatai katanya sih sombong gitu ya, sombong banget sih, minta foto aja nggak mau, kata seorang penggemar sih seperti itu. Nah, ini akhirnya nih ya, bahkan Jerome Pauline ya, YouTuber sekaligus influencer ini memberikan penjelasan usai dicap sombong oleh netizen. Nah, bahkan katanya Jerome Pauline pun bingung gitu, kenapa sih bisa-bisanya dia juga sampai dicap gitu sombong. Ini kan akhirnya aneh juga, padahal kalau kita lihat juga di media sosialnya, di YouTube-nya, ia kan terkenal sebagai pribadi yang cheerful, bahagia lah seperti itu ya. Terus menggembirakan juga gitu ya, tapi ternyata masih ada juga yang mengecap sombong. Nah, ini juga akhirnya mencuat gitu kan pertanyaan seperti itu. Namun ya, ini langsung dilansir juga oleh Jerome Pauline bahwa sebagai seorang influencer, public figure lah ya, itu nyatanya katanya hanya manusia biasa. Oh, memang tentu dong ya. Nah, ini Jerome Pauline juga menyatakan bahwa ia tuh manusia biasa, ia juga punya salah, ia juga nggak mungkin yang happy terus gitu kan ya. Bahkan katanya ia mengaku juga bahwa ia tuh pasti merasa lelah, dan kita kan tahu ya kalau lelah tuh ada beberapa orang yang out of control banget mukanya, nggak bisa tuh disesuaikan gitu, karena kan lelahnya orang tuh pasti beda-beda. Kita nggak pernah tahu apa yang dihadapi pada hari itu oleh tiap-tiap orang. Jadi ya wajar aja kalau mungkin akhirnya lesu, nggak happy seperti di media sosial gitu kan ya. Dan ini juga malah Jerome Pauline tuh langsung menyampaikan permintaan maafnya nih. Katanya kalau semisal ia sombong, itu dia udah menjelaskan alasan-alasannya dan mengaku salah karena belum bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini apa ya, menurutku semakin maju lah ya digitalisasi, kita kan bermain media sosial juga pasti setiap hari lah ya. Ada mungkin orang juga yang tiap jam pasti scroll TikTok, IG ataupun media sosial lain, dan kita tahu bahwa sebenarnya apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu itu adanya gitu. Paham nggak sih? Orang tuh dapat membranding dirinya sendiri di media sosial sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi sebenarnya belum tentu itu nyatanya dirinya seperti itu ya. Lagi dan lagi pemirsa, ini juga menjadi salah satu ibaratnya juga ilmu lah untuk kita semua. Jangankan selebriti lah pemirsa, kita aja gitu ya, pasti kita menghadapi lelah setiap harinya. Dan tentunya kita nggak berkewajiban untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya. Jadi kita nggak punya tuh kendali untuk membahagiakan orang lain. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, ini bukan cuman untuk artis ya, ini kan banyak banget ya pada penggemar-penggemar yang ditolak karena minta foto ke artisnya, akhirnya langsung bikin cuitan-cuitan di media sosial ataupun di mana-mana lah ya, yang bilang dia mah sombong artisnya, dia mah gini. Ya kita nggak tahu loh, mungkin hal apa yang sudah terjadi pada artis tersebut di hari itu. Dan ini juga akhirnya memberikan insight kepada kita, we have to respect each other. Kita harus bisa menghormati ya satu sama lain tentunya. Ketika kita menghormati orang lain, tentunya juga kita akan dihormati oleh orang lain, seperti itu. Ya, pokoknya ini sebenarnya masalah klise lah. Pasti selebriti juga pernah merasakan hal tersebut. Tapi kita selaku penggemarnya nih ya, pemirsa, harus lebih waras seperti itu. Kalau misal emang dari gerak-geriknya udah nggak mau diganggu, udah, mungkin mereka lagi butuh sendiri ya. Begitupun dengan kita kan ya, kalau kita nggak mau diganggu sama orang lain, kita juga kayak watch out gitu. Kita berusaha untuk menghindar dari orang-orang tersebut. Nah, baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini.
Terima kasih loh pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru nih pada pagi hari ini di Jumat ya 16 Mei 2025. Semoga berita-berita tadi ini juga menambah wawasan kepada pemirsa dan kemudian juga menambah semangat nih untuk kita terus mengikuti berita-berita yang ada baik yang di lokal, nasional maupun internasional. Maka dari itu, pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayangnya di kanal YouTube Sultan TV nih pemirsa. Serta jangan lupa juga nih pemirsa bisa membaca berita-berita ter-up to date nih ya di portal berita Sultan TV dan ya ada konten-konten yang dikemas secara menarik juga di media sosial Sultan TV. Terima kasih pemirsa sudah membersamai kami pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semangat pemirsa, ini Jumat ya, besok hari Sabtu Minggu tentunya kita harus semangat kalau menghadapi weekend. Semoga pemirsa diberikan kelancaran hari ini serta kebahagiaan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.